Saya mohon izin, Pak Pemuji, Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk mentor Ibu Adriani Dauda sudah berkesempatan hadir di ujian pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Coach untuk memimpin jalannya ujian pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indriana Dauda SKM sebagai mentornya adik Nadia, yang saya hormati Pak Fatih sebagai penguji, dan saya banggakan peserta WhatsApp kali ini. Kita akan ujian rancangan dari Nadia, nanti saya sampaikan dulu tahapannya. Waktu yang kita gunakan paling lama nanti 45 menit. Tahapan pertama nanti peserta presentasi dulu, saya berikan waktu hanya 10 menit saja untuk peserta. Kemudian setelah selesai presentasi peserta, saya mohon tanggapan dari mentornya, Bu Indriana, nanti saya mohon tanggapan kegiatan, rencana kegiatan yang dibuat oleh Nadia menurut Ibu seperti apa, kaitannya dengan kepentingan daripada tempat Nadia bekerja. Setelah itu baru waktu yang paling banyak saya akan berikan kepada penguji, kepada Pak Fadri nantinya. Ya. Baik, untuk meningkat waktu silahkan peserta Nadia presentasi dulu. Share screen kemudian presentasikan. Waktu 10 menit dari sekarang. Ya. Izin Pak, apa sudah muncul? Oke, sudah melihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Sigi Toto selaku coach, Ibu Indriani Dauda selaku mentor, dan Bapak Muhammad Fadli selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Pratiwi. Profesi saya sebagai ahli peranata laboratorium kesehatan di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Halik Masulili Pagimana. Judul rancangan aktualisasi saya di sini yaitu edukasi penggunaan aplikasi SIM-RS GOS untuk pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Halik Masulili Pagimana. Jadi SIM-RS GOS sendiri ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generic Open Source, di mana sistem ini merupakan sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. SIM-RS ini juga bisa dilakukan di bagian laboratorium untuk melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pasal 3 Ayat 1, yaitu setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan sistem RS. Namun kondisi saat ini di Rumah Sakit Pratama Pagimana, khususnya di bagian laboratorium, setiap pasien yang datang untuk memeriksakan laboratorium itu hasil labnya tidak dilakukan pelaporan melalui sistem aplikasi ini, melainkan dilaporkan secara manual, sehingga terkadang membuat pelayanan menjadi lambat dan penulisan hasil pemeriksaan lab pada lembar hasil terkadang tulisannya tidak terbaca dengan jelas. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan laboratorium yang baik, hasil pemeriksaan lab itu harus dapat dibaca tanpa kesalahan dalam tulisan dan dilaporkan kepada orang yang diberi wewenang untuk menerima dan menggunakan informasi medis. Dampak yang terjadi apabila hasil laboratorium ini dilaporkan secara manual, jika tidak dilakukan secara cermat dan teliti, akan mengakibatkan kesalahan dan pencatatan dan pelaporan sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini yang pertama untuk mengedukasi petugas terkait untuk menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Manfaat dari rancangan aktualisasi ini yang pertama untuk instansi dapat meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas serta dapat mewujudkan visi dan misi rumah sakit. Dan untuk masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, nyaman dan berkualitas. Kemudian untuk pemerintah daerah dapat membantu berkontribusi untuk mewujudkan misi Kabupaten Banggai nomor 1, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif dan sejahtera, dan misi nomor 6 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Selama saya bekerja di Rumah Sakit Pratama Pagimana, saya mendapatkan beberapa isu, khususnya di bagian laboratorium. Kemudian dari beberapa isu seperti yang saya tampilkan ini, saya saring kembali menggunakan metode APKL dan didapatkan isu paling aktual, yaitu isu nomor 1, belum optimalnya penggunaan aplikasi SIM RS GOS untuk pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Khalik Masuli Pagimana. Kemudian setelah itu saya lakukan identifikasi penyebab masalah untuk mendapatkan akar permasalahan sebab terjadinya belum optimalnya penggunaan aplikasi ini menggunakan diagram fishbone. Setelah itu dilakukan alternatif pemecahan masalah, di mana didapatkan ada 6 akar penyebab masalah. Yang pertama yaitu belum tersedianya SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab. Gagasan ide saya di sini membuat SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian penyebab masalah yang kedua, kurangnya pemahaman petugas dalam menggunakan aplikasi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi ini. Dan penyebab masalah yang ketiga, kurangnya kepedulian petugas terkait keamanan hasil pemeriksaan lab. Jadi petugas ini harus dijelaskan bahaya yang mungkin terjadi jika hasil pemeriksaan lab ini ditulis dengan tangan, maksudnya secara manual. Kemudian penyebab masalah yang keempat, petugas sudah terbiasa melakukan pelaporan hasil pemeriksaan lab secara manual. Jadi harus dibiasakan untuk melaporkan hasil ini menggunakan aplikasi. Kemudian penyebab masalah yang kelima, kurangnya petugas poli yang bertugas menginput data pasien. Jadi gagasan idenya melaporkan kepada pimpinan terkait kurangnya petugas. Dan penyebab masalah yang keenam yaitu sarana kurang memadai. Gagasan idenya melaporkan kepada pimpinan terkait sarana yang kurang memadai. Dalam hal ini yaitu alat printer yang digunakan untuk mencetak hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah diinput di aplikasi untuk diberikan kepada pasien. Adapun beberapa tahapan yang saya lakukan nantinya untuk aktualisasi ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, melapor kepada mentor dengan output diperoleh arahan dan masukan untuk melaksanakan aktualisasi. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan pada kegiatan ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi kepada direktur rumah sakit dan kepala instalasi laboratorium. Outputnya yaitu diperoleh dukungan dan persetujuan untuk melaksanakan aktualisasi. Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, mensosialisasikan rencana aktualisasi pada teman sejawat. Diharapkan pada jenis kegiatan ini teman sejawat dapat mengetahui, dapat memahami jenis kegiatan yang akan dilakukan dan dapat memahami waktu pelaksanaannya. Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. Tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama yaitu mencari referensi mengenai SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium dengan output diperoleh referensi untuk membuat SOP. Kemudian nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyusun draft SOP dengan output tersusunnya draft SOP. Nilai dasar yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga menyampaikan draft SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab ini kepada direktur dan kepala instalasi laboratorium. Dengan output diperoleh persetujuan SOP oleh kepala instalasi laboratorium dan direktur. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, pengesahan SOP oleh direktur rumah sakit. Outputnya yaitu SOP disahkan oleh direktur rumah sakit. Nilai dasar yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi SIM RS GOS kepada petugas terkait. Di tahapan kegiatan di sini ada 4. Yang pertama, menyiapkan tempat sosialisasi dengan output tersedianya tempat
tempat sosialisasi. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan untuk sosialisasi. Dengan output tersedianya alat dan bahan untuk melakukan sosialisasi. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, menyampaikan materi sosialisasi. Outputnya yaitu tersampainya materi kepada peserta sosialisasi dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat yaitu memandu peserta dalam mengoperasikan aplikasi SIM RS GOS. Dengan output peserta dapat mengoperasikan aplikasi SIM RS GOS. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 4, melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu yang pertama melakukan pemantauan terhadap penggunaan aplikasi untuk pelaporan hasil pemeriksaan lab. Outputnya yaitu terlaksananya pemantauan terhadap penggunaan aplikasi. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengevaluasi penggunaan aplikasi untuk pelaporan hasil pemeriksaan web. Outputnya yaitu adanya evaluasi dari penggunaan aplikasi untuk pelaporan hasil pemeriksaan web. Nilai dasar yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi untuk pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. Output yang diharapkan yaitu adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi untuk pelaporan hasil pemeriksaan web. Nilai dasar yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih nanti atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya. Ditutup dulu share screen-nya. Saya mohon tanggapan dari mentornya tentang rencana kegiatan yang sudah dipaparkan oleh Nadia tadi. Kami persilakan Ibu Indriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, itu Bapak Muhammad Fadli SHMSI. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Insinyur Sigit Totok BMP. Saya selaku mentor atas nama Nadia Pratiwi yang mengangkat isu tentang edukasi penggunaan aplikasi SIM RS Go untuk pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Pratama ini. Kami dari pihak Rumah Sakit Pratama, khususnya saya selaku mentor itu sangat mendukung dan menyetujui rancangan yang telah dibuat oleh Saudari Nadia. Mengingat pelayanan yang ada di Rumah Sakit Pratama ini bisa dikatakan belum optimal. Karena Rumah Sakit Pratama ini merupakan rumah sakit tipe D yang di dalamnya terdapat pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta beberapa pelayanan penunjang yang salah satunya merupakan pelayanan di laboratorium. Dalam hal ini untuk pelayanan di laboratorium itu tentunya dibutuhkan pencatatan dan pelaporan yang baik dan tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan karena disebabkan oleh kesalahan pencatatan dan pelaporan. Apalagi dalam kaitannya dengan isu rancangan aktualisasi ini pada saat ini di Rumah Sakit Pratama ini dalam pencatatan dan pelaporan di laboratorium itu memang masih menggunakan sistem manual sehingga masih terdapat kendala-kendala dalam pelayanan laboratorium di rumah sakit ini. Untuk itu isu tentang edukasi penggunaan aplikasi SIM RS GOS ini yang diangkat oleh Saudari Nadia itu sangat-sangat tepat karena pada saat sekarang ini yang SIM RS yang sedang berjalan itu hanya ada di bagian polik, bagian rekam medik dan polik, sementara di laboratorium itu masih manual. Jadi untuk itu kami sangat berharap bisa diaktualisasikan dengan baik
isu Oke. tentang lapor aplikasi SIM RS Ghost ini. Oke, ya. Demi perbaikan pelayanan di Rumah Sakit Oke. Pratama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu Indriani atas tambahan informasinya tentang pentingnya mengangkat pada permasalahan yang diangkat oleh Nadia ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Pak Patri sebagai penguji, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati coach kita hari ini, Pak Sigit. Yang saya hormati mentor kita, Ibu Indriani. Yang saya banggakan Ustaz Lasar kita dan teman kita Pak Aswin yang sebagai host hari ini. Saya langsung saja bahwa Pak Ibu Nadia analisisnya bagus, juga latar belakangnya dan juga kemanfaatannya dapat ditampilkan. Saya pikir pelatihan ini berdampak baik terhadap Ibu Nadia karena mampu melihat mengidentifikasi persoalan di tempat kerjanya dan membuat ide gagasan dan solusi. Beberapa hal yang kita jadi diskusi kita hari ini, pertama adalah tadi menggunakan untuk OPD, organisasi perangkat daerah. Nanti saat ini sudah dengan adanya PP nomor 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah, maka organisasi perangkat daerah itu menjadi perangkat daerah saja. Cuman memang lebih enak kita bilang dari dulu sudah biasa OPD. Cuman tetapi dalam tulisan ya kita menulisnya menjadi PD saja, perangkat daerah. Saya langsung dengan dari latar belakang juga sudah ini, saya langsung ke rancangan aktualisasi saja, karena saya baca juga tahapan-tahapan dan metodenya juga sudah baik. Nah di sini kita penekanan membuat SOP, Ibu Nadia ya. Iya Pak. Cara kerja rumah sakit ternyata itu juga dipahami oleh Ibu Nadia karena rumah sakit bekerja berdasarkan SOP. SOP itu hal yang akan pertama kita buat di rumah sakit. Cuma biasanya rumah sakit menyebutnya SPO. Ya, sebelumnya ada SPO, baru SOP. Tapi ini sudah SOP ya? Iya. Oke. Dan juga di sini saya melihatnya Ibu juga sudah ditanya ada, kenapa tidak kita gunakan. Nah, lalu sebelum kita gunakan, kita buat dulu rancangan-rancangan kerjanya. SOP itu bagian dari penataan PNS. Selain evaluasi jabatan, evaluasi beban kerja, evaluasi kinerja, dan juga masuk penataan ini. Jadi memang cara-cara bekerja ini secara runut itu juga dipahami oleh Ibu Nadia kerja di lingkungan rumah sakit. Nah, untuk SOP sendiri, sini saya lihatnya itu waktunya ini seminggu. Ya. Iya, Pak. Seminggu. So, nanti dilihat, itu bagus. Tahapan-tahapan karena melibatkan beberapa, untuk membuat SOP ini kita berbagi pengalaman ya. SOP ini itu melibatkan beberapa juga hal yang terhubung dengan baik, tapi ini SOP-nya terhadap penyusunan laporan saja ya, laboratorium ya. Ini baik. Selanjutnya saya ke tahapan mencari referensi deh dulu pertama. Di sini tahapan 2 mencari referensi, nilai-nilai dasarnya Ibu Nadia memasukkan akuntabel, kompeten, adaptif. Ya, bisa dijelaskan itu. Ketika mencari referensi itu kita harus akuntabel, kita harus kompeten, dan kita harus adaptif. Silakan. Terima kasih. Jadi di sini saya menggunakan 3 nilai ya. Yang pertama akuntabel dengan menekankan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi dalam mencari referensi untuk membuat SOP itu saya harus cermat dalam mencari referensinya. Kemudian
yang nilai kedua yaitu kompeten. Di sini saya dalam mencari referensi untuk membuat SOP itu melakukan tugas saya dengan kualitas terbaik. Jadi tidak asal mencari SOP, tidak asal menyusun SOP, tapi harus mencari referensi yang tepat. Kemudian untuk yang adaptif, di sini saya menekankan nilai bertindak proaktif, kemudian cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Oke. SOP ini, terima kasih Bu. Ini dia berarti pelatihan ini berhasil karena Ibu Nadia mampu menjelaskan nilai dasar ketika memasukkan nilai dasar itu ke dalam tahapan kegiatan. Saya kembali lagi karena kita fokus, saya ingin melihat terhadap OP-nya. Untuk SOP ini, Ibu punya bayangan untuk di ruang lingkup kerja di laboratorium saja. Bagaimana Pak? Untuk SOP-nya, Ya. ini kan berarti ruang lingkupnya, Ya. ruang lingkup kerja di laboratorium saja. Sama di bagian poli Pak. Ya, berarti ada keterlibatan dari tempat lain yang terhubung. Seperti Karena poli dan rawat inap. Ya, SIM RS GOS itu yang mau di ini. Berarti cara kerja SIM RS GOS itu yang diuraikan satu persatu dalam SOP. Sehingga mutu, kan SOP itu akan masukkan mutu dan biaya. Mutu biaya dalam kegiatan laboratoriumnya. Nah ini harus didukung betul ini dari mentornya, karena jadi ada hal-hal lain karena 1 minggu yang dibuat, maka dihitung waktunya, perjalanan itu dihitung. Nah dia karena terhubung dengan lain, maka juga harus didukung bahwa bagaimana hambatan-hambatan itu ketika menginginkan data, ketika tahapan-tahapan di SOP itu bisa didapati, artinya tidak ada hambatan dari tempat-tempat lain. Karena saya lihat sih 1 minggu membuat SOP itu sudah cukup juga, tapi nanti hambatan-hambatannya butuh dukungan yang betul-betul dari mentornya. Selanjutnya ada yang kedua itu tahapan sosialisasi. Ya, mensosialisasikan. Ini sosialisasinya SOP ini berarti untuk yang terlibat. Yang terlibat Pak. Oke. Tapi siapa yang terlibat, dia punya mutu, dia punya mutu waktu dan biaya. Jadi bahwa teman-teman itu bisa menghitung waktu Anda bekerja di sini cuman misalnya setelah jalan itu harus segera mengirim, maka Anda harus bekerja misalnya selama 30 menit. Oke. Nah, ini bagus ini. Teman-teman, karena memang bisa dilihat efisien dan terhadap pekerjaan. Jadi kita bisa temukan di mana cara bekerja kita yang mempunyai hambatan-hambatan dan melakukan percepatan. Saya selanjutnya ya itu saja. Saya lihat juga sudah baik. Jadi menemukan ide SOP itu juga tidak mudah, tapi juga menyelesaikannya juga nanti harus sangat serius. Dan selanjutnya kan akan disosialisasikan. Semua waktunya ini 1 bulan cukup. Oke, saya apresiasi terhadap Ibu Nadia dan juga dukungan mentornya. Saya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sarannya Pak Patri. Nadia nanti coba direvisi di latar belakang tadi ya. OPD ganti dengan perangkat daerah saja. Perangkat daerah, gambaran organisasi perangkat daerah langsung tulis saja. Gambaran tentang Rumah Sakit Pratama Abdul Khalik bagaimana? Kita aja langsung sebutkan, jangan lagi OPD. Kita langsung sebutkan. Untuk visi misi dan gambarannya berarti kata organisasinya dihilangkan di 1.2 itu. Oke, nanti silakan dilaksanakan dengan baik dan saya mohon bimbingan pendampingannya Ibu Indriani nanti selama pelaksanaan karena mereka akan bekerja di tempatnya. Kemudian di ujian akhir nanti ujian pembuktian. Sehingga selama 1 bulan saya minta tolong nanti semua bukti-bukti pelaksanaannya simpan dengan baik.
Nah, dan yang terutama adalah SOP-nya jadi, kemudian diterapkan sehingga dalam waktu 2 minggu dijadwalkan sekali tadi sudah diterapkan sampai berapa yang hasil lab yang dikirim ke Poli misalnya berapa itu supaya ada datanya nanti sehingga keberhasilannya itu kita tidak hanya ngomong saya sudah berhasil ya angkanya mana berhasil membuat berapa gitu berhasil dikirimkan berapa itu dengan menggunakan aplikasi SIM-RS tadi ya sekarang nanti bukti-buktinya dan itu akan kita lihat nanti pada saat ujian akhir karena ujian akhir adalah pembuktian saja. Baik, terima kasih. Saya nggak ada saling berarti, hanya sedikit narasi di bab pendahuluan di latar belakang saja. Sukses untuk Nadia. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aswin. Oke. Terima kasih banyak Pak Penguji, Pak Kos, dan Ibu Indriani Dauda atas waktunya sebagai mentor dari Ibu Nadia Dwi Pratiwi. Oke, mohon izin Pak Ibu mentor dan peserta saya kembalikan ke main session.